Aldebaran Tour, sahabat perjalanan menuju Baitullah penuh ketenangan. Mari saudara, satukan harapan, niatkan umroh dalam keimanan. Aldebaran Tour dari kota Satria membawa rindu menuju Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Terutamanya adalah alhamdulillah Allah telah mengizinkan kepada kita untuk bisa datang ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggerakkan hati kita, Allah telah menggerakkan lisan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita untuk bisa mewujudkan cita-cita kita semuanya, yaitu beribadah umrah di tanah sucinya Allah Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah atas berkat kasih sayang juga dari Rasulullah, perjuangan dari baginda Nabi, tentunya adalah ilmu-ilmu dari Rasulullah yang diajarkan kepada kita semuanya tentang ibadah umroh, tentang ibadah haji yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama dalam seputar tata cara ibadah umroh dengan simpel, detail dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya perkenalkan, saya Ahmad Falim Agus Jamara, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari, mendalami ilmu-ilmu tata cara beribadah umroh dengan detail, spesifik, kemudian tentunya dengan mudah dipahami dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis ilmu ini, dalam majelis yang mulia ini, kita akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk fokus bersama-sama untuk mengikuti rangkaian demi rangkaian yang nanti akan kita jelaskan, yaitu tata cara tentang beribadah umroh. Bapak Ibu rahimakumullah, beribadah umroh adalah suatu ibadah yang mana ibadah ini bukan ibadah yang seperti ibadah lainnya yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Tentunya ibadah umroh memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Nah, dalam sesi kurang lebih setengah jam ataupun 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama belajar, dan ilmu ini Bapak Ibu tidak kita khususkan untuk mereka yang akan berangkat saja ke tanah suci, melainkan untuk mereka yang ingin belajar tentang ilmu-ilmu ibadah umroh, dan juga untuk mereka yang akan memfokuskan dirinya untuk berangkat ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Aldebaran Tour, biro umroh terpercaya dari Banyumas, Purwokerto Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengupas tentang ibadah umroh. Baik, kita mulai dari ibadah umroh Bapak Ibu. Umroh itu artinya adalah kalau kita tafsiri ya Bapak Ibu ya, kalau kita tafsiri itu arti daripada ibadah umroh sendiri adalah al-qasdu, yang mana al-qasdu itu jika kita kaitkan itu akan sampai kepada al-qalbu Bapak Ibu. Nah, arti dari al-qalbu sendiri adalah hati. Nah, semua yang akan kita lakukan itu bermula dari mana? Dari hati. Betul Bapak Ibu ya? Bermula dari yang namanya hati. Kita ingin berangkat umroh, tentunya ada sebuah kerentek ya, ada kerentek di hati kita ingin berangkat haji, ingin berangkat umroh, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan impian Bapak Ibu semuanya untuk berangkat ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya dalam beribadah itu ada sebuah aturan-aturan,
ada sebuah larangan-larangan, ada sebuah juga ada beberapa sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, larangan-larangan yang harus kita jauhi ya. Nah, pertama Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, karena ketika kita ingin melaksanakan sebuah ibadah sesuai dengan ilmu dan juga yang mana nantinya ketika kita melaksanakan ibadah umroh tersebut Bapak Ibu, kita sehingga mendapatkan predikat, yaitu predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Di dalam kitab Al-Idahu fi Manasikil Haji wal Umroh ya, di dalam kitab Al-Idahu fi Manasikil Haji wal Umroh karangan dari Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa sunnah-sunnah ya, ada beberapa sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan ibadah umroh ataupun sebelum kita melaksanakan ihram. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya yustahabu ayyastakmila ya, disunahkan bagi kita Bapak Ibu, disunahkan bagi kita untuk apa? At-tanazzuf, untuk bersih-bersih, bihalqil anah, untuk bersih-bersih di area mencukur bulu kemaluan kita. Kemudian watan fil ibti ya, kita mencabut bulu ketiak kita. Kemudian Bapak Ibu waqasus syarib, kita mencukur bulu kumis kita ya, dicukurin, yang khusus untuk bapak-bapak ini ya. Kemudian wa taqlimil azfari wa nahwiha ya, kita gunting kuku, motongin kuku kita ya, kuku-kuku yang masih panjang diguntingin. Kenapa? Karena sangat rawan Bapak Ibu, biasanya suka main gigit kuku, kemudian itu kena denda ya dia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita melaksanakan semuanya sunnah-sunnahnya ya, setelah itu kita mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian selanjutnya kita menggunakan wangi-wangian setelah mandi ihram. Wangi-wangian itu kita gunakan di badan kita, bukan di kain ihram kita ya, bukan di kain ihram kita. Walaupun pada saat ketika menggunakan wangi-wangian itu, yaitu parfum di badan kita ya, kemudian menempel di kain ihram, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kita disunahkan untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat ya, walaupun pada saat itu Rasulullah itu ataupun tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu secara detail ya, secara spesifik harus ada niatnya dan sebagainya. Maka dari itu para ulama Bapak Ibu, khususnya mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram ya, hendaknya kita berniat sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan, yaitu kita niat sholat sunnah ihram ya Bapak Ibu. Adapun niatnya ya, nanti akan saya jelaskan, yang tadi juga sudah saya jelaskan, ini saya rangkum ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, boleh Bapak Ibu menggunakan kalimat ini, nawaitul usolli sunnatal ihrami ya, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala, ataupun langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Di dalam hati ketika takbir Allah itu langsung Bapak Ibu meniatkan, saya niat sholat karena Allah Ta'ala, Allahu akbar ya. Yang pertama tadi, usolli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu akbar. Ataupun yang kedua yang lebih simpel lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan dalam rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ustadz, saya tidak bisa baca surat Al-Kafirun, saya nggak hafal, boleh surat Al-Ikhlas ya. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan berniat setelah sholat sunnah ihram, kita akan niat ihram ya. Niat ihram adalah niat umroh. Adapun para mutawif nanti akan mengajak Bapak Ibu ke dalam bus, ataupun boleh juga Bapak Ibu jika ingin niatnya itu setelah sholat, setelah salam Bapak Ibu istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, langsung niat. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 niat ya, maksudnya ada 2 tata cara. Yang pertama itu sangat simpel yang diajarkan Rasulullah, yang kedua juga yang sekarang ini sering kita lafadzkan sesuai dengan para sahabat dan para alim ulama. Yang pertama Bapak Ibu, niatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Nah, itu sudah mendapatkan mandat, ataupun Bapak Ibu sudah
sah melaksanakan ibadah umrah ketika sudah melafadzkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim labbaikallahumma umratan. Nah, itu sudah sah Bapak Ibu melaksanakan ibadah umrah dan harus menjauhi larangan-larang ibadah umrah. Ya, yang kedua yang biasa kita kerjakan ataupun biasa kita lafadzkan bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, boleh Bapak Ibu menggunakan cara yang pertama labbaikallahumma umratan ataupun cara yang kedua yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Memang simpel sekali yang pertama ya Bapak Ibu ya. Silahkan boleh pilih yang pertama ataupun yang kedua. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dipimpin oleh mutawifnya yaitu membaca talbiyah. Nah, ini adalah kesunahan ya Bapak Ibu ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita selesai membaca niat umroh. Nah, adapun talbiyahnya Bapak Ibu ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak talbiyah. Perbanyak talbiyah Bapak Ibu, di sepanjang jalan kita gunakan untuk bertalbiyah karena ini adalah sebuah kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya Bapak Ibu di kota Mekah tetap membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sampai Bapak Ibu di Mekah, biasanya sesampainya di kota Mekah kita akan ajak Bapak Ibu ke hotel terlebih dahulu untuk persiapan bersih-bersih, kemudian wudhu kembali dan kita langsung akan melaksanakan ibadah umroh yang selanjutnya ya. Adapun Bapak Ibu rahimakumullah ya, rukun-rukunnya, rukun ibadah umroh tadi yang pertama adalah ihram ya. Yang pertama adalah ihram. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah niat ya, niat umroh, yang mana niat umroh ini dilaksanakan di tempat mikot. Nah, kalau Bapak Ibu dari Indonesia, saya ulangin kembali, Bapak Ibu niatnya boleh di 2 tempat. Yang pertama di Yalamlam ataupun di bandara, tapi harus pilih salah satunya ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ngambil di 2 tempat tersebut di waktu yang bersamaan. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ke Madinah terlebih dahulu, Bapak Ibu akan mengambil mikotnya di Bir Ali ya, di Masjid Bir Ali. Kemudian sampailah Bapak Ibu di Mekah akan dibawa oleh mutawif ke Masjidil Haram. Nah, adapun tempat-tempat mikot yang ada di kota Mekah Bapak Ibu, yang pertama ada di Masjid Ji'ronah ya. Di Masjid Ji'ronah ini yang dulu Rasulullah melaksanakan ibadah umroh, beliau ambil mikotnya di Ji'ronah. Kemudian adapun yang sekarang ini ada di Masjid Tan'im Sayyidah Aisyah ya. Itu ada cerita ketika Sayyidah Aisyah ingin beribadah umroh, akan tetapi beliau pada saat itu haid ya Bapak Ibu ya. Beliau pada saat itu haid dan beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil mikot di tempat terdekat dari kota Mekah Al-Mukarramah. Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Ji'ronah itu lumayan jauh Bapak Ibu ya, lebih dekat ke Masjid Tan'im, yaitu perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Nah, kemudian Bapak Ibu, sesampainya kita di Masjidil Haram, kita akan melaksanakan rukun yang kedua, yaitu adalah tawaf. Nah, tawaf ini Bapak Ibu, ini tawaf itu seperti sholat ya, seperti sholat. Jadi ketika ada larangan-larangan yang dilarang, yaitu salah satunya adalah aurat. Nah, ketika kita sholat itu aurat harus tertutup, khususnya untuk perempuan ya. Nah, ketika kita melaksanakan tawaf ya, khusus untuk ibu-ibu, ini menjadi reminder ataupun menjadi pengingat yang paling sulit untuk dijauhi, ataupun sering sekali ibu-ibu itu lupa ya, sering sekali ibu-ibu itu lupa dan lengah, yaitu terlihat rambut. Bahkan ketika kita sholat ya Bapak Ibu, ketika kita sholat itu rambut tidak boleh terlihat, khusus untuk ibu-ibu ya. Nah, kemudian tawaf ini ya Ibu Bapak, tawaf ini kita kerjakan sebanyak 7 kali putaran. Kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sebelum kita melaksanakan tawaf. Nah, khusus untuk bapak-bapak ini, khusus untuk bapak-bapak, kita akan namanya ittiba ya. Ittiba itu apa ya? Kita buka bahu kita ya Bapak Ibu ya. Kita buka bahu kita yang sebelah kanan. Nah, kita semparkan kain ihram kita. Untuk bapak-bapak ini ya, di sebelah kanan kita buka dan kita sampirkan di bahu sebelah kiri.
Supaya apa? Supaya bahu kita yang sebelah kanan ini terlihat, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah ya. Sebelum kita melaksanakan tawaf, khusus untuk bapak-bapak, kita perhatikan yang pertama yaitu adalah kita ambil kain kita yang satu di kanan, kita sampirkan di sebelah kiri. Jadi di bawah gini ya, Bapak ya. Nanti ketika kita manasik secara offline itu akan diajarkan, dan juga banyak sekali tata cara menggunakan kain ihram yang baik dan benar ya. Kemudian selesai kita persiapan untuk tawaf ya. Yang pertama Bapak Ibu perlu kita ketahui, karena jarak pandang kita dengan Ka'bah itu kalau lagi padat itu kan agak lebar ya Bapak Ibu ya, semakin jauh semakin jauh seperti itu, dan Hajar Aswad itu semakin tidak terlihat. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bagaimana Ustadz supaya kita bisa tahu Hajar Aswad itu yang mana? Nanti di sebelah kanan Ibu dan Bapak itu ada lampu hijau besar ya, sebelah kanan, berarti sebelah kanan bahu kanan kita ya, karena kita nanti akan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nanti sebelah Ka'bahnya ada sebelah kiri kita, dan kita akan mengelilingi. Jadi pundak kiri kita ini Bapak Ibu, ini menjadi tolak ukur kita nanti sampai di posisi Hajar Aswad seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, saya tidak terlihat Hajar Aswad itu yang posisinya di sebelah mana. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, itu akan ada tiang warnanya hijau, lampu hijau ya, itu sebagai tanda Bapak Ibu sudah masuk di area Hajar Aswad. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan sebelum kita tawaf, kita niat terlebih dahulu, kita niat tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala ya. Setelah itu sampailah Bapak Ibu di Hajar Aswad. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mengangkat tangan jika Bapak Ibu belum sampai di Hajar Aswad. Nah, ini simpel ya Bapak Ibu ya, ini hanya pemahaman saja. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, angkat tangannya, Bismillah Allahu Akbar, dikecup dan diarahkan ke arah pandangan kita ke arah Ka'bah ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya kita tidak dijelaskan berapa kali kita harus mengangkat, akan tetapi Bapak Ibu boleh mengangkat tangan 1 kali, Bismillahi Allahu Akbar, boleh. Kemudian para ulama mengatakan kita mengangkat tangannya 3 kali. Nah Bapak Ibu silahkan, yang penting kita istilam ya, yang penting kita apa? Istilam, kita sampaikan salam kita kepada Hajar Aswad. Karena pada zaman dahulu ketika Rasulullah akan tawaf ya Bapak Ibu, ketika Rasulullah akan tawaf, Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nah sejarahnya ya, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya, tentang sejarah kok sampai kita harus angkat tangan itu, kenapa Ustaz? Nah seperti itu. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah akan melaksanakan tawaf, Rasulullah mencium Hajar Aswad ya, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah langsung tawaf lagi, dan ketika sampai di Hajar Aswad beliau mencium Hajar Aswad. Dan umat muslim, umat Islam semakin tahun semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah, akhirnya tidak bisa kita mencium Hajar Aswad Bapak Ibu ya, tidak bisa kita mencium Hajar Aswad ya, karena segitu padatnya. Bahkan jika kita sekarang melihat di area Ka'bah itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, padat sekali. Tentunya pada saat itu ketika mulai padat ya, Rasulullah itu menggunakan unta ya, menggunakan unta, dan tongkatnya diarahkan ke Hajar Aswad dan dicium. Nah sekarang yang kita praktekkan adalah kita mengangkat tangan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini hanya pemahaman teorinya saja Bapak Ibu ya. Akan tetapi boleh Bapak Ibu mengangkat Bismillah Allahu Akbar 1 kali boleh, ataupun seperti halnya yang sekarang sering kita praktekkan, yaitu 3 kali, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, sambil pandangan kita ke arah Hajar Aswad ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ketika Bapak Ibu sudah mengangkat tangan ya dari Hajar Aswad sampai di Rukun Yamani, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sebetulnya dari Hajar Aswad menuju Maqam Ibrahim. Rasulullah membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, sudah hafal semuanya ya. Itu doa yang menurut saya
sangat gampang dan sangat mudah untuk dihafalkan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sering sekali kita sudah melafadzkan di sholat-sholat ya Bapak Ibu ya. Setelah itu sampailah Bapak Ibu di rukun yamani. Ustadz, kalau kita misalkan boleh nggak baca doa yang lain setelah baca subhanallah walhamdulillah dari makam Ibrahim menuju ke rukun yamani, boleh nggak kita membaca doa yang lain? Boleh, silahkan Bapak Ibu ya, karena tidak ada anjuran ya, tidak ada anjuran dari Rasulullah membaca doa apa. Yang paling penting yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalau kita ingin sesuai dengan sunnah Rasul ya. Sampailah kita di rukun yamani. Rukun yamani menuju Hajar Aswad. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk membaca doa sapu jagat. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup ya, itu sudah cukup. Jika ingin ditambahin boleh, wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Boleh Bapak Ibu ya, boleh yang tadi pertama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Bapak Ibu ingin yang kedua, ingin melengkapi supaya lebih lengkap. Ustadz, saya pengen yang lebih lengkap, boleh. Saya pengen yang ringkas, boleh, silahkan ya. Itu kebebasan bagi Bapak Ibu semuanya. Yang paling penting di sini saya mengajarkan kepada Bapak Ibu yang detail dan yang ringkas, boleh, silahkan dipilih yang salah satunya boleh. Yang detail boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sesampainya kita di Hajar Aswad, kita mengangkat lagi tangan bismillah Allahu akbar. Cukup ya, cukup. Atau ingin lebih lengkap boleh bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Ya, cukup. Kemudian Bapak Ibu, perjalanan kedua. Perjalanan kedua sama dengan perjalanan yang pertama Bapak Ibu. Perjalanan yang kedua juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama dengan putaran yang pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diulang-ulang terus sampai di makam Ibrahim. Di rukun yamani. Sampai di rukun yamani Bapak Ibu rahimakumullah membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Cukup. Ulangin sampai 7 kali ya, karena memang syariatnya yaitu ketika kita tawaf kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nggak boleh 8 kali, 7 kali. Nggak boleh kurang dari 7 kali. Jadi harus 7 kali ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali kita mengelilingi Ka'bah. Selesai dari itu kita langsung menuju ke belakang makom Ibrahim ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak jika saya baca doa sesuai hajat saya? Boleh Bapak Ibu, boleh. Yang paling penting setelah Bapak Ibu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Berarti setelah dari makom Ibrahim silahkan Bapak Ibu membaca doa hajat masing-masing. Saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu satu putaran satu hajat ya, satu putaran satu hajat. Jangan satu putaran hajatnya banyak sekali, jangan. Satu putaran satu hajat. Contoh putaran yang pertama supaya kita ingat ya, supaya kita ingat. Kadang Bapak Ibu kita itu nggak bawa tasbih, ataupun kadang kita itu nggak bawa karet ya, karet untuk supaya kita tahu sudah putaran keberapa, sudah putaran keberapa. Putaran yang pertama Bapak Ibu silahkan minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri. Putaran kedua silahkan Bapak Ibu mintakan ampun orang tua kita ya, kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga silahkan Bapak Ibu minta hajat apa? Minta dijadikan putra putrinya soleh dan solehah. Itu diulangin terus Bapak Ibu. Ya Allah, jadikanlah putra putriku menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah putra putriku menjadi putra putri yang soleh dan solehah, sampai di rukun yamani. Nah, baru dari rukun yamani menuju Hajar Aswad membaca doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangin Bapak Ibu ya, ingat satu putaran satu hajat. Sekarang kita akan sampai di Maqam Ibrahim ya, di belakang Maqam Ibrahim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk sholat sunnah itu di belakang Maqam Ibrahim. Karena apa? Ya, Imam Hasan Basri dalam kitabnya Fadailul Makkah ya, dalam kitab Fadailul Makkah dijelaskan oleh beliau bahwasanya Maqam Ibrahim itu adalah menjadi salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, walaupun memang kenyataannya di area Ka'bah itu mustajab semuanya Bapak Ibu ya, tidak ada yang tidak mustajab ketika kita berdoa di depan Ka'bah. Tapi lebih dispesifikasikan lagi oleh beliau Imam Hasan Basri bahwasanya berdoa di belakang Maqam Ibrahim itu menjadikan doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berdiri di belakang Maqam Ibrahim, cari tempat yang paling enak untuk sholat, karena memang kondisinya Bapak Ibu ketika kita sholat di area Ka'bah itu luar biasa padat sekali. Jadi Bapak Ibu harus tahu di mana posisi yang pas untuk nyaman untuk sholat ya. Silakan sholat sunnah 2 rakaat. Kembali lagi saya tekankan di sini tidak ada spesifikasi harus sholat apa ya. Para ulama mengajarkan kepada kita, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwasanya sholat sunnah mutlak sudah cukup Bapak Ibu. Sholat sunnah mutlak sudah cukup. Nah, sholat sunnah mutlak itu bagaimana Ustadz? Nah, Bapak Ibu, sholat sunnah mutlak itu seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, saya niat sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Tidak ada spesifikasi saya sholat sunnah apa. Ya, ada juga 2 cara ya. Cara yang kedua ataupun langkah yang kedua Bapak Ibu silakan sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnah tawaf. Yang pertama sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Yang kedua yaitu sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah tawaf. Boleh salah satunya dipilih, silahkan. Jika Bapak Ibu ingin sholat sunnah tawaf, saya ajarkan doanya usolli sunnat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar ya. Rakaat pertama Bapak Ibu membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sama seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Kafirun, silahkan Bapak Ibu boleh baca surat apa saja boleh ya. Yang penting Bapak Ibu hafal, Bapak Ibunya nyaman ya. Silahkan boleh Al-Ikhlas semuanya juga boleh, ataupun An-Nas juga boleh, Al-Falaq juga boleh. Silahkan, itu tidak menjadi sebuah ketentuan yang harus pakai surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjut. Setelah Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat, duduk Bapak Ibu ya, duduk pandang Ka'bah, duduk pandang Ka'bah. Pandang Ka'bah, pusatkan konsentrasi kita, doa sebanyak-banyaknya. Doanya gimana Ustadz? Kalau kita doa mengikuti dari buku travel itu juga bisa sebetulnya, tapi Bapak Ibu jika ingin doanya spesifik dengan kebutuhan masing-masing, silahkan. Kalau pengen dijadikan putra-putrinya soleh-solehan, silahkan doa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Duniawi boleh, akhirat juga boleh, silahkan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita sudah berada di depan Ka'bah, tumpahkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, tempat terbaik itu adalah kita berdoa di depan Ka'bah, kita berdoa di tempat mustajab, kita berdoa di tanah sucinya Allah. Mekah dan Madinah itu adalah terbaik tempat ya, tempat terbaik untuk kita berdoa. Silahkan dimanfaatkan. Ditulis hajatnya. Biasanya para jamaah itu Bapak Ibu, biasanya para jamaah itu bawa catatan, biasanya bawa catatan, ditulis supaya doanya itu nggak lupa. Biasanya ditulis di buku, setelah sholat mereka baca doanya. Itu biasanya dilakukan oleh para jamaah. Silahkan boleh doa apa saja ya. Setelah sholat, setelah berdoa, silahkan Bapak Ibu untuk mundur ke belakang, nanti akan diajak oleh mutawifnya ya Bapak Ibu, nanti akan diajak oleh mutawif minum air zam-zam ya. Minum air zam-zam ini diajarkan oleh Rasulullah ketika kita akan minum ya, berdiri sambil menghadap ke arah Ka'bah ya. Hanya satu jenis minuman yang boleh minumnya dengan berdiri, yaitu hanya air zam-zam. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau minum air zam-zam dengan menghadap ke arah Ka'bah dan juga berdiri ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah ketika kita akan minum air zam-zam. Salah satunya yaitu kita
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Di sini saya saya beritahu kepada Bapak Ibu bacaan-bacaan yang bahasa Indonesia supaya lebih melekat di pikiran kita dan di ingatan kita, ya Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama, kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya. Doanya kalau bahasa Arab seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan sholihah. Ya Allah, jadikanlah ataupun berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, kemudian berikanlah saya amalia-amalia ataupun perilaku-perilaku yang husnul khotimah, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, minta yang sedang sakit, minta supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mustajab Bapak Ibu kita minta kepada Allah di depan Ka'bah dan di air Zam-Zam. Tapi kita minumnya tapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah selesai minum air Zam-Zam. Nah, saya juga akan contohkan kepada Bapak Ibu. Adapun ketika kita ingin minum air Zam-Zam, ya, adapun ketika kita akan minum air Zam-Zam, jangan lupa sebelum minum air Zam-Zam baca doa Bismillahirrahmanirrahim, diteguk, ya. Bismillahirrahmanirrahim, diteguk, lepas alhamdulillah, bismillah, teguk, alhamdulillah, bismillah, teguk, alhamdulillah. 3 kali. Itu adalah sunnah dari Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita minum air Zam-Zam, kita akan melanjutkan ke rukun yang ketiga, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di rukun yang ketiga, ya Bapak Ibu, ya. Rukun yang ketiga ini adalah sa'i, ya, sa'i. Adapun sa'i ini Bapak Ibu, kita akan mulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, ya. Ingat, kita mulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, bukan sebaliknya. Bukan kita mulai dari Bukit Marwah kemudian ke Bukit Sofa, bukan. Akan tetapi kita mulai dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Baik Bapak Ibu, nanti mutawifnya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk mendaki ataupun mulai melakukan perjalanan. Karena kenapa saya menyebutkan mendaki Bapak Ibu? Karena perjalanannya agak nanjak, ya. Perjalanannya agak nanjak karena memang kita naik ke atas bukit yang namanya Bukit Sofa. Dari awal Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu mulai menaiki ataupun perjalanan menuju Sofa, ingat ada bacaan yang harus Bapak Ibu baca, yaitu ada di surat Al-Baqarah satu ayat, yaitu satu ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak Ibu, panjang, ya. Boleh jika Bapak Ibu tidak hafal dan ini kepanjangan, boleh Bapak Ibu menggunakan yang lebih ringkas. Bismillahirrahmanirrahim, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, cukup, ya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, cukup. Jika ingin yang lebih panjang, lebih lengkap lagi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi yang di awal, yaitu Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, ya. Jika ingin yang panjang itu, jika ingin yang pendek, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampailah Bapak Ibu di Bukit Sofa. Bukit Sofa nanti bukitnya masih ada, ya, masih ada sampai sekarang. Nah, kalau di Bukit Marwah itu ada, tapi dia sudah rata Bapak Ibu, ya, tapi masih ada beberapa batu-batunya. Nah, kalau di Bukit Sofa ini memang benar-benar masih utuh, ya, masih utuh, walaupun pada waktu itu mungkin lebih tinggi, ya, daripada yang sekarang nanti akan Bapak Ibu semuanya lihat, ya. Sampai Bapak Ibu di Sofa, ya, di Bukit Sofa, sampailah Bapak Ibu di Bukit Sofa, jangan lupa membaca doa sambil menghadap ke arah Ka'bah. Apa yang dibaca? Lambaikan, angkat tangannya, ya, angkat tangannya menghadap ke arah Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangin 3 kali, ya Bapak Ibu. Itu yang lebih ringkas, ya, yang lebih ringkas. Ada yang lebih panjang, ya. Ada yang lebih panjang yang nanti akan Bapak Ibu baca di buku travel. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin berfokus di buku yang dapat dari travel, boleh dibaca dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi.
Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya menghadap ke arah Ka'bah sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang ya Bapak Ibu ya, gampang sekali karena memang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini sering sekali kita ucapkan, sering sekali kita baca ketika habis sholat ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah baca 3 kali ya, setelah diulang-ulang 3 kali, Bapak Ibu akan turun ya, akan menuruni Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Adapun Bapak Ibu rahimakumullah, yang nanti akan Bapak Ibu baca ketika Bapak Ibu perjalanan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, yang Bapak Ibu baca sama seperti ketika tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena memang tidak ada himbauan ataupun anjuran agar kita membaca sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, kalau tuntunan Rasul pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah ya hanya membaca subhanallah alhamdulillah, zikir ya, memperbanyak zikir, memperbanyak kalimat-kalimat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah Bapak Ibu di Bukit Marwah, dan ada yang lebih penting, sebelum Bapak Ibu sampai di Bukit Marwah, Bapak Ibu akan melintasi yang namanya lampu hijau ataupun pilar hijau ya. Ada banyak sekali itu nanti lampu-lampu hijau ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil, dan bagi perempuan tidak perlu untuk lari-lari kecil. Adapun juga bacaannya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya tidak ada spesifikasi hadis yang mengatakan bahwasanya dulu Rasulullah membaca doa ini. Akan tetapi ada asar ataupun ada yang diriwayatkan oleh sahabat ya Bapak Ibu ya. Asar dari para sahabat, pada saat itu sahabat menganjurkan kepada kita ketika melewati lampu hijau tersebut ya, ketika kita melewati pilar hijau tersebut, para sahabat mengatakan jangan lupa kita doa kepada Allah, minta ampun ya. Nah, itu diajarkan oleh sahabat, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya Bapak Ibu, ini saya ajarkan yang paling panjang dulu ya. Saya ajarkan yang panjang, kemudian saya ajarkan yang pendek ya. Yang panjang, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Itu yang panjang ya. Ada yang lebih ringkas Bapak Ibu, boleh juga pakai yang lebih ringkas. Rabbighfir warham wa'fu ya, sudah cukup. Rabbighfir warham wa'fu, ataupun ingin Rabbighfirli warham wa'fu, itu artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya. Rabbighfirli, ampunilah diriku ini ya Allah. Wa'fu, dan berikanlah ampunan untukku ya, maafkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahanku ya Allah. Jadi di situ Bapak Ibu, para sahabat mengajarkan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ketika sudah melewati pilar hijau ya, setelah melewati pilar hijau Bapak Ibu akan mendaki lagi ya, akan menaiki lagi, itu perjalanannya daki lagi Bapak Ibu ya, daki Bukit Marwah. Nah, tadi kita daki Bukit Sofa yang awal-awal, sekarang kita daki Bukit Marwah. Nah, di antara dari awal start mulai nanjak ya, mulai nanjak itu Bapak Ibu nanti akan membaca doa ataupun membaca kalimat satu ayat di surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita baca juga di awal. Yang paling panjang ya, saya ajarkan lagi yang paling panjang dulu baru yang paling pendek. Yang paling panjang Bapak Ibu silahkan, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, Ustadz panjang sekali, boleh Bapak Ibu pilih yang kedua ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, cukup ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah ya, diulang-ulang sampai Bapak Ibu sudah tiba di paling ujung ya, paling atas. Sudah sampai di atas, sudah selesai bacaannya. Sampailah Bapak Ibu di Bukit Marwah. Tadi Bukit Sofa, Bapak Ibu menghadap ke arah Ka'bah, bismillah Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah juga Bapak Ibu melafadzkan kalimat doa-doa yang tadi sudah saya ajarkan. Saya ulangi lagi, apa yang dibaca? Menghadap ke arah Ka'bah sambil bilang Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Bisa juga ya, bisa juga seperti itu. Atau bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi 3 kali. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, silahkan, boleh sama saja ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Bukit Marwah, kembali lagi ke Bukit Safa ya. Diulang-ulang sampai Bapak Ibu 7 kali putaran, 7 kali perjalanan ya. Dari Bukit Safa menuju Marwah dihitung 1, dari Marwah menuju Safa dihitung 2, dari Safa menuju Marwah dihitung 3, sampai seterusnya, dan Bapak Ibu sampai di Bukit Marwah dengan hitungan 7 kali. Ya, bukan dari Safa menuju Marwah, Marwah menuju Safa 1, bukan Bapak Ibu ya, bukan. Akan tetapi dari Safa menuju Marwah itu dihitung 1, Marwah menuju Safa dihitung 2, kayak gitu sampai 7 kali ya. Sampailah Bapak Ibu di putaran yang ke-7, karena memang Bapak Ibu ya, dari Safa menuju Marwah nanti ada lampu hijau, dari Marwah menuju Safa juga ada lampu hijau yang harus Bapak Ibu baca yang tadi Rabbi firli warham wa'fu ya. Kemudian selesai Bapak Ibu di ibadah sa'i ya, sa'inya sudah 7 putaran. Apa yang harus kita kerjakan lagi Ustaz? Silakan Bapak Ibu menghadap ke arah Ka'bah, berada di atas Bukit Marwah sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebanyak-banyaknya, hajat apa saja yang Bapak Ibu sedang keluhkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatan yang paling penting, minta sama Allah Bapak Ibu agar selama pelaksanaan ibadah umrohnya Bapak Ibu diberikan ibadah umrohnya, dijadikan umroh yang mabrur dan mabrurah, diterima segala amaliyahnya, mulai dari niatnya, dari tawafnya, dari sa'inya, bahkan nanti ketika akan tahallul minta sama Allah supaya diterima seluruh ibadah Bapak Ibu semuanya. Simpel ya Bapak Ibu ya. Selesai berdoa silahkan keluar dari Bukit Marwah ataupun di Bukit Marwah. Biasanya Bapak Ibu ketika kita tahallul di Bukit Marwah itu akan diusir sama askar. Nah, kenapa saya sarankan silahkan keluar dari Bukit Marwah? Karena memang tidak ada anjuran ya, maksudnya ya memang yang lebih afdol itu kita di Bukit Marwah kita tahallulnya, tapi tidak ada kewajiban kita harus di Bukit Marwah, tidak. Kita boleh tahallulnya di hotel, kita boleh tahallulnya kita di tempat cukur, boleh ya Bu ya, boleh juga kita di area Marwah, itu lebih afdol di area Marwah, lebih afdol di area Marwah. Maka kenapa para jamaah kita anjurkan, kita sarankan untuk dipotong terlebih dahulu di area Marwah. Kemudian silahkan bagi yang ingin botak boleh nanti langsung ke tukang cukur rambut. Yang paling penting kita sudah mengambil afdolnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu di area Bukit Marwah. Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah kita di rukun yang terakhir yaitu tahallul ya. Sebelum nanti di rukun yang kelima yaitu tertib. Maka tertib itu tidak boleh ada yang terlompati ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh kita sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Ataupun kita tawaf dulu baru ihram, nggak boleh. Harus urut. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya, sekarang kita sampai di tahallul. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun tahallul ini ya ada terkhusus bagi mereka jamaah laki-laki jika ingin didoakan oleh Rasulullah 3 kali ya, karena Rasulullah pada saat itu mendoakan Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin. Rasulullah mendoakan kepada mereka yang ingin cukur botak ya Bapak Ibu ya. Lil muhallikin itu adalah dipotong semuanya itu rambut-rambutnya ya, jadi dicukur gundul, itu namanya lil muhallikin. Adapun yang ingin didoakan hanya 1 kali, lil muqassirin. Nah, Rasulullah mengatakan lil muqassirin. Lil muqassirin itu adalah hanya mereka yang memendekkan rambutnya, seperti itu. Jadi silahkan bagi bapak-bapak khususnya boleh pilih, mau yang botak boleh, mau yang muqassirin juga boleh, silahkan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahallul ya, jika Bapak Ibu tahallul jangan lupa meminta kepada Allah agar rambut
yang Bapak Ibu tahalul itu nanti menjadi saksi di hari kiamat nanti. Jadi selalu saya sampaikan kepada para jamaah, kita minta sama Allah agar nanti rambut ini menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita jangan sampai rambutnya terlihat ketika tahalul. Bagaimana caranya, Ustaz? Silahkan khusus untuk ibu-ibu yang motong, masukkan tangannya di kerudung ya, masukkan di kerudung kemudian dipotong. Ukurannya bagi jamaah perempuan 1 ruas jari ya. Usahakan 3 minimal 3 helai. Baik laki-laki maupun perempuan minimal 3 helai ya, usahakan minimal 3 helai. Kalau kelihatan rambut itu bukan kena dam, bukan kena fidyah, akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah masih dalam keadaan berihram, takutnya mengurangi pahala Bapak Ibu semuanya. Jadi harus dihati-hati ya. Silahkan yang ingin memotong rambut istrinya silahkan ya, silahkan. Ini tidak ada ya Bapak Ibu ya aturan yang mengatakan bahwasanya yang motong itu harus si ini gitu, enggak. Boleh sebenarnya Bapak Ibu memotong sendiri juga boleh. Dengan catatan ya, dengan catatan sudah selesai sa'i ya. Silahkan Bapak Ibu terapkan, semoga ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan rukun-rukun ibadah umroh. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita sampailah di pembahasan larangan-larangan ibadah umroh. Apa saja sih yang harus kita jauhi, apa saja yang harus kita kerjakan dan tidak kerjakan ketika melaksanakan ibadah umrah. Baik, yang pertama larangan bagi laki-laki ataupun bapak-bapak, ini khususnya ya, larangan bagi bapak-bapak tidak boleh menggunakan kain yang berjahit ya, tidak boleh menggunakan apa? Kain yang berjahit. Kemudian bagi bapak-bapak tidak boleh menutup kepala. Baik, yang pertama tidak boleh menggunakan kain yang berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Maka Bapak Ibu, khusus untuk bapak-bapak perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Ini sering sekali mereka kaum bapak-bapak ini lupa ya, sudah berihram, sudah niat sampai di hotel pakai peci ya, pakai peci itu nggak boleh. Nah, kemudian sampai di perjalanan karena dingin, aduh pakai dingin Ustadz, saya harus tutup kepala karena kedinginan. Tidak boleh ya, tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ibu-ibu ya, tadi bapak-bapak sudah, sekarang untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh menutup semuanya. Jadi semuanya harus ditutup ya, mohon maaf, semuanya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Apa? Semuanya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan ya. Ini telapak tangan dan wajah ya. Wajahnya ibu yang tidak termasuk daripada aurat itu dibuka sini ya. Dibuka sampai dengan dan juga telapak tangan. Jadi di sini harus ditutup ya, ditutup semuanya. Biasanya travel ataupun mandiri itu biasanya menyiapkan apa namanya ya, hand sock atau kalau nggak salah itu ya, yang sarung tangan yang ada buat di sini nih ibu-ibu khususnya ya, beli banyak sekali di marketplace ataupun di toko-toko offline juga banyak sekali yang menyediakannya. Jangan lupa, karena kenapa? Ketika ibu ya mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, ini akan terlihat ya, otomatis ini akan terlihat karena mengangkat tangan ya. Ketika ini tidak ditutup, maka ini akan terlihat dan ini sebuah aurat dan tidak diperbolehkan ketika Bapak Ibu ataupun khususnya ibu-ibu melaksanakan tawaf ya. Kemudian ya, untuk ibu-ibu saya ulangin, larangan yang pertama yaitu tidak boleh menutup telapak tangan dan juga wajah. Jadi intinya adalah wajah dan telapak tangan harus dibuka ya. Kemudian larangan selanjutnya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak boleh menggunakan wewangi-wangian. Loh Ustadz, tadi katanya harus pakai wewangi-wangian. Betul ya, betul Bapak Ibu, betul sekali, dengan catatan sebelum berihram ya. Sekarang kita membahas tentang setelah berihram. Maksudnya setelah berihram adalah setelah melafatkan niat ya. Niatnya yang tadi sudah saya jelaskan, labbaik Allahumma umratan, atau yang kedua nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika Bapak Ibu sudah melafatkan niat, maka larangan-larangan ini harus kita jauhi ya. Salah satunya yang tadi, tidak boleh menggunakan wewangi-wangian. Boleh menggunakan wewangi-wangian sebelum
ihram, sebelum niat umroh di Bir Ali ataupun di Yalamlam, ataupun Bapak Ibu ada yang mengambil mikot di Jirona, ataupun Bapak Ibu ada yang mengambil mikot di Taif yaitu di Kornul Manazil, ataupun ada Bapak Ibu yang mengambil mikot di Masjid Sayyidah Aisyah di Tanim. Nah, setelah ambil mikot itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sebelum ambil mikot boleh menggunakan wangi-wangian dan itu disunahkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, wangi-wangian itu jenis apa saja sih Ustadz? Parfum, kemudian parfum, kemudian tisu basah yang ada wangi-wangian, kemudian sabun, sampo, odol ya, pasta gigi itu juga tidak diperbolehkan. Nah, gimana Ustadz kalau misalkan saya pengen gosok gigi? Boleh Ibu Bapak, boleh silahkan. Yang penting tidak menggunakan pasta gigi ya. Boleh menggunakan sikat saja tapi tidak boleh menggunakan pasta gigi ya. Boleh nggak usah saya mandi pada keadaan sudah ihram? Boleh, tapi nggak boleh pakai sabun ya. Tapi nggak boleh pakai sabun. Ini sering sekali para jamaah itu Bapak Ibu ya, para jamaah itu lupa ketika sudah capek perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu 5 jam ya, sudah capek sampai di hotel Mekah, mereka mandi ganti baju pakai sabun. Itu fatal, itu pasti sudah kena yang namanya fidyah ataupun dam ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya larangan apa saja yang tidak boleh dikerjakan baik laki-laki maupun perempuan ya. Selanjutnya adalah tidak boleh berkata kasar ya. Ibu bapak harus menjaga lisan, harus menjaga hati ya, tidak boleh membicarakan orang lain yang buruk-buruk, tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar ya. Itu kita harus jauhi semuanya yang namanya rafath, kemudian jidal dan sebagainya, itu harus kita jauhi ya Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, barang siapa yang bisa menjauhi yang namanya rafath, jidal ya, berkata kasar, bertengkar, berdebat, itu akan mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah harus dijaga, tidak boleh yang namanya bertengkar, berdebat, membicarakan buruk orang lain, itu tidak diperbolehkan. Lisan harus dijaga, hati harus dijaga, pikiran harus dijaga, semuanya benar-benar bersih ya Bapak Ibu, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita tawaf, ketika kita umroh itu, bawalah serendah-rendahnya diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali ya di sekeliling kita itu orang yang berumroh pasti lebih kaya daripada kita, pasti lebih tinggi jabatan mereka, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian larangan selanjutnya, tidak boleh bagi laki-laki maupun perempuan ya memotong kuku, mencabut rambut, mencabut bulu, kemudian menggunting kuku ketika sudah berihram. Selanjutnya tidak boleh juga membunuh hewan-hewan buruan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga tidak boleh Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga tidak boleh hal-hal yang dilarang, intinya tidak diperbolehkan dilakukan ketika Bapak Ibu sudah berihram. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membawa suami istri ya, yang umroh ini suami istri, ini harus hati-hati, tidak boleh berhubungan badan terlebih dahulu sampai selesai Bapak Ibu tahallul. Jika sudah tahallul silahkan boleh melakukan apa saja yang menjadi larangan-larangan ketika sudah selesai tahallul ya. Boleh pakai sabun kalau sudah tahallul, semuanya boleh Bapak Ibu. Catatannya harus sudah selesai potong rambut ya. Kalau belum potong rambut ini fatal. Dan jika Bapak Ibu berhubungan badan dalam kondisi Bapak Ibu masih berihram, itu harus menyembelih yang namanya kambing ya. Selesai Bapak Ibu ya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya doakan semoga Bapak Ibu umrohnya diberikan kelancaran, kemudian perjalanannya dari Jakarta menuju Jeddah ataupun sebaliknya, Jeddah menuju Jakarta atau dari Jakarta menuju Madinah, Madinah menuju Jakarta. Saya doakan Bapak Ibu umrohnya, perjalanannya diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan saya doakan semoga umrohnya Bapak Ibu dijadikan umroh yang mabrur dan mabrurah, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia akhirat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Falim Agus Jamara.
undur diri. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.